Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita coba bedah beberapa gagasan kunci dari buku Yuval Noah Harari yang cukup fenomenal ya, 21 Lessons for the 21st Century. Betul. Sumber kita ini kan cuplikan dari bukunya, dan isinya itu mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan, wah besar sekali. Apa sih yang sebetulnya lagi terjadi di dunia? Terus tantangan terbesar kita apa? Fokus kita harus kemana? Iya. Nah, misi kita hari ini mencoba menyaring inti pemikiran Harari ini untuk Anda semua. Kita coba petakan lah ya diagnosis dia soal abad ke-21 ini, mulai dari teknologinya, politiknya, sampai solusi yang dia tawarkan. Iya. Menarik sekali karena buku ini memang langsung menusuk ke jantung persoalan ya. Ada disrupsi teknologi, AI, bioteknologi, terus goyahnya cerita liberal yang selama ini kita pegang, tapi ke soal kebenaran di era post-truth ini, di mana fakta kayaknya kalah sama emosi gitu. Jadi Harari ini benar-benar ngantang kita buat mempertanyakan ulang banyak hal. Salah satu yang paling sering dikutip itu kan kekhawatiran dia soal AI dan otomatisasi ya, yang bisa merombak pasar kerja. Dia bahkan pakai istilah yang agak, bikin resah gitu, kelas tak berguna. Ya, the useless class. Itu maksudnya bukan cuma soal orang kehilangan kerjaan kan? Jauh lebih dalam dari itu sebetulnya. Ini soal hilangnya relevansi ekonomi. Dan kalau relevansi ekonomi hilang, ya kekuatan politik juga bisa hilang kan buat sebagian besar orang. Oh, oke. Jadi muncul perasaan, tersingkir. Nggak dibutuhkan lagi sama sistem. Nah, ini nyambungnya menurut Harari ke kenapa kok cerita besar kayak demokrasi liberal mulai luntur gitu daya tariknya. Karena orang merasa ditinggalkan ya? Iya, berasa ditinggalkan sama teknologi yang mereka nggak ngerti. Dan dikendalikan sama elit yang kayaknya udah nggak butuh mereka lagi gitu. Ini ada hubungannya juga nggak sih sama konsep ilusi pengetahuan yang dia bahas? Saya agak penasaran soal ini. Kita merasa tahu padahal... Nah, itu dia. Kita ini kan cenderung mikir kita paham banget soal dunia. Padahal, ya pengetahuan kita itu seringkali terbatas banget. Dan kita terlalu nyender ke, pemikiran kelompok kita aja. Group think gitu. Kerentanan ini, kata Harari, jadi makin bahaya sekarang. Karena algoritma itu, dia punya potensi buat meretas emosi kita loh. Meretas emosi? Maksudnya gimana tuh? Ya, algoritma bisa belajar apa yang bikin kita marah, senang, takut. Terus dia sodorin konten yang pas buat mancing perasaan itu. Akhirnya, ya, keputusan kita bisa dimanipulasi. Seringkali tanpa kita sadar pula. Wah, serem juga ya kalau gitu. Nah, kalau cerita lama udah goyah, terus teknologi bisa meretas kita, orang-orang lari kemana dong? Harari pasti lihat polanya kan? Dia lihat ada kebangkitan lagi nih, daya tarik nasionalisme dan agama, sebagai semacam respons gitu. Tapi, dia juga kritis. Dia bilang, keduanya ini seringkali malah jadi bagian dari masalah global, bukan solusi. Menarik. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini nyambung ke salah satu babnya yang cukup provokatif ya, yang intinya itu kayak ngingetin, jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Dia amati agama yang harusnya kan universal, melampaui batas negara. Iya. Dalam prakteknya, malah sering jadi pelayan buat agenda nasionalisme. Cerita agama dipakai buat kuatin identitas nasional, buat benerin konflik, atau malah ngeruncingkan perpecahan. Oh, jadi bukannya menyatukan malah memecah ya? Bisa jadi gitu. Bukannya mendorong solusi buat masalah bareng-bareng kayak perubahan iklim atau ancaman nuklir yang butuh kerjasama lintas batas. Seolah-olah, Tuhan mengabdi pada bangsa gitu, bukan sebaliknya. Jadi kalau gitu, identitas kolektif kayak bangsa dan agama ini, menurut Harari, itu semacam cerita dongeng gitu. Dia menyebutnya cerita fiksi. Tapi fiksi yang kuat banget ya. Fiksi ini yang bikin manusia bisa kerja sama skala besar. Bangun kota, negara, peradaban. Oke. Tapi ya itu, tetap fiksi. Nah, kemampuan kita percaya sama fiksi ini, itu kunci sukses kita sebagai spesies. Sekaligus sumber masalah kita juga. Termasuk di era post-truth tadi, di mana fiksi atau hoaks bisa nyebar cepet banget. Terus gimana cara bedain fiksi sama kenyataan kalau gitu? Nah, ini menarik. Saran Harari itu fokus ke penderitaan. Penderitaan? Kenapa penderitaan? Karena penderitaan itu nyata. Nggak bisa dibantah. Bangsa, perusahaan, ideologi, itu kan nggak bisa merasakan sakit atau menderita. Yang bisa menderita itu ya individu manusianya. Jadi penderitaan itu kayak
batu uji realitas gitu. Masuk akal? Setelah diagnosis yang lumayan kompleks ini, ada nggak sih semacam jalan keluar atau pegangan yang ditawarkan Harari? Ada. Dia tuh sangat menekankan pentingnya kerendahan hati. Kerendahan hati intelektual. Maksudnya? Ya mengakui aja kalau pengetahuan kita itu terbatas. Baik kita sebagai individu maupun sebagai kelompok. Kita harus curiga sama klaim-klaim superioritas kelompok manapun. Gitu. Oke, selain itu? Pada kebenaran yang berbasis bukti ya. Terus welas asih, fokusnya ngurangin penderitaan nyata, kesetaraan, kebebasan berpikir, berani ngaku nggak tahu, dan tanggung jawab pribadi. Kerendahan hati, tanggung jawab pribadi, ini kayaknya balik ke hal-hal mendasar banget ya. Ada saran praktis nggak dari dia? Gimana cara melatih nih? Kalau secara personal, dia cerita pengalamannya dengan meditasi, khususnya vipassana. Meditasi? Buat apa? Tujuannya bukan buat cari pencerahan mistis atau apa gitu ya, tapi lebih kayak latihan buat ngamatin realitas pikiran dan tubuh kita sendiri. Secara langsung, apa adanya, tanpa terus-terusan kejebak sama cerita-cerita yang kita bikin soal diri kita dan dunia. Jadi semacam laboratorium pribadi gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Buat ngerti cara kerja pikiran kita. Gimana penderitaan itu muncul dari pola reaksi kita sendiri. Dan gimana kita bisa belajar buat nggak terus-terusan ngulangin pola itu. Mengamati aja apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau dirangkum nih, intisari dari cuplikan 21 Lessons ini kayaknya ajakan kuat ya buat kita semua, buat berani ngecek ulang cerita-cerita besar, Betul. cerita soal bangsa, agama, kemajuan, bahkan cerita tentang diri kita sendiri. Yang selama ini mungkin kita telan gitu aja. Kayaknya di abad ke-21 yang ruwet ini, kemampuan paling penting itu justru kelenturan mental ya. Dan berani bilang, wah saya nggak tahu nih, coba kita cari tahu bareng. Persis. Dan itu balik lagi ke soal kerendahan hati tadi kan, mengingat betapa gampangnya kita ini kejebak ilusi pengetahuan, bias kelompok, dan narasi fiksi yang kuat banget itu. Sikap rendah hati jadi kunci banget buat bisa jalan di tengah kompleksitas ini dengan lebih bijak. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan penting buat Anda renungkan sendiri. Cerita atau narasi besar apa sih yang mungkin selama ini Anda anggap udah pasti benar, yang sebenarnya perlu Anda periksa ulang? Gimana dampaknya ke cara Anda melihat isu-isu penting saat ini? Sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut mungkin ya?